Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 17. Tugas yang keempat, halaman 17. Bak tengah. Iub syair. Tugas yang keempat, memelihara diri dari mendengar perbedaan pendapat orang. Memelihara diri daripada mendengar perbedaan pendapat orang. Nyo adab ataupun tugas seorang murid. Nyo manteng tugas seorang murid, yaitu yang keempat. Memelihara dirinya daripada mendengar perbedaan pendapat orang. Ilmu-ilmu yang khilafiyah. Nyo tapi na tempat-tempat draw isinya. Tanya sebagai murid, lebih-lebih yang baru belajar. Nyo maksudnya hina-hinan pertempatkan surah, yaitu hanjithat tapertimang yang berupa khilafiyah. Pendapatnya menurut begah, pendapat je budi begah. Kelebuk bingung, muridnya tidak dapat beramal. Yang takut membawa ki ke mana nanti. Ini contoh sabah dah begah. Lagi masa dalam zikir, ada zikir gebegah lebih afdal zikir dengan lisan. Nah yang gebegah lebih afdal zikir hati. Nah yang gebegah lebih afdal zikir yang tak perayuk tu. Nah yang gebegah lebih afdal zikir yang baik tak perayuk tu. Kelebuk akan hana beramal. Nyo perbedaan lagi nyo ke yang dihindari apabila membawaki kepada meninggalkan amal. Nyo adab seorang murid. Beda untuk murid itu telah sampai kepada tingkat tinggi yang gedoh pilah-pilah hukum. Patah tak pertempatkan afdal zikir kalbi, patah tak pertempatkan afdal zikir lewat lisan lidah, patah puduk zikir yang kebegah musuh lebih raya lebih afdal, dan ataupun zikir yang secara sir lebih afdal. Jadi han depak-depak nya hana pupu, tapi menyokal lagi nya tinggalkan perbedaan untuk dapat kita beramal. Mohon kakek hana beramal si murid tersebut. Ya, ada ibadat ini, ibadat yang dilakukan misalnya zikir itu lewat lidah. Ibadat zikir itu hanya tafakkur saja. Jadi ahwate geterima oleh seorang murid yang manteng rendah pengetahuannya tentang perbedaan pendapat ini membawa kepada agaknya hendak kita beramal. Nyuku tinggalkan cok ju salah sabo. Ya, nyaku maka gebega memeliharakan diri daripada mendengar perbedaan pendapat orang. Kan beda pendapat orang bak duk bak kedai kopi, duk bak jaga-jaga. Kan ni maksudnya. Khilafiyah para ulama. Karena tanya dalam hal menuntut ilmu, habak gebegah di samping kita belajar ilmu, jangan lupa beramal supaya ngana keberkahan daripada ilmu tersebut. Makanya tinggalkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam satu ilmu untuk kita amalkan. Paken apa gebegah? Karena yang demikian itu akan mengakibatkan kebingungan dan keheranan. Menyerta tak timang berbeda pendapat, tanya yang sedikit ilmu akan teka bingung kerod, hai bingung, tehirun kerod, keheranan, hantu tak mau beramal. Nyo yang maksud yang you tinggalkan. Ada pendapat para ulama kan sangat banyak. Jadi kelebut kakek misabo hana ada pubut. Zikir hati pihana ada pubut, zikir lisan pihana ada pubut. Sebab je pi afdal ke bukan? Nyo pi afdal. Jadi hana ada pricok depa. Padahal tanya cok nyo sabo. Pakibat bagaimana yang telah yang mangat waktu tak beramal. Oh waktu tak beramal dalam zikir lebih mangat dengan lisan kita ucapkan. Ucapkan aja. Musuh raya-raya dan musuh si kahana mangat secara sir. Cok aja sabo secara sir. Menanlah yang sebagai contoh kecil yang ada pegang dalam satu hukum. Begitulah untuk dalam hukum-hukum yang lain yang nak salafiyah. Karena apa kan? Karena yang demikian itu jika dilakukan maka terjadi adalah hati akan berpaling dan dipengaruhi oleh segala yang ditemuinya. Karena menyetingkira gepetimang khilafiyah tersebut, perbedaan pendapat tersebut, nyo yang terjadi adalah hati akan berpaling dan dipengaruhi oleh segala yang ditemuinya. Orangnya tak dapat pendapat lagi nyo sangkanyo mana kasalah ada baru. Tinggal tak dapat la ilmu kanyo atas tinggal kasalah ada baru salam. Nyo pakan karena tanyo hendak nak pertempatkan khilafiyah. Makanya hang bicara nyo ati tanyo akan berpaling serta pupu yang tak dapat sang yang betul. Salah ada baru. Tak dapat tinggal hukum sang yang betul kasalah ada baru
nyo timuh keraguan-raguan. Sebab iji ilmu gedanyo apabila tanggung nya iblis cukup berat galak ibad diperesah hati gedanyo. Kalau dalam hal wudu, dalam hal takbiratul ihram, dalam solat dan sebagainya, gedanyo yang dit ilmu, yang golongna penutuh ilmu nyo cukup dipeweh oleh iblis. Tapi nyo kana penutuh adih kabih kana berkesimpulan ilmu gedanyo. Nyo lagi nyo hukum je suci walaupun gede isah macam-macam dalam fikiran. Ibayang-bayangkan yang bawa nyan menaji hanakan dah perumun pakan karena penutuh ji kana kabeh penutuh ji nya mana yang kena pegah ini teh yang terempak gelebut entuk sang nyan yang betul salah ada barang salah tak terempak berakan nya gekeun dipengaruhi oleh segala yang ditemuinya, terutama sekali jika yang ditemui itu cara-cara yang rusak. Apabila terempak cara-cara yang rusak tantang kanyo tanyo dipengaruhi oleh cara yang lainnya kan salah tak barang kalau orangnya tanya yang ilmu tanggung kan dia tabut bak guru A mana ke pegang tabut bak guru B benda ke pegang ada tabut benda oh berarti salah kata baru salah haju manduk kamu betul urung-urungnya pulang fanatik kesera urung-urungnya sehingga menalam padahal ilmu itu semuanya benar. Fatwa-fatwa ulama pernah yang keliru karena kengen nafsu giganya pada fatwa kan ada dalil nyok ke pegang takut untuk banyak dipengaruhi oleh pu yang ketemui, terutama sekali jika yang ditemui itu cara-cara yang rusak yang dapat menyebabkan kemalasan dan penganggur. Awate katuk cara-cara yang hana betul yang ketemui legoknya kelebu goknya jid kepada penganggur, hai tidak mau beramal, ini makna pengangguran dan kemalasan. Hai kemalasan hana tim berbuat, pengangguran juga hana tim berbuat. Yang akibat getanyo bak dapat timang khilaf apabila kita masih baru-baru belajar kemudian tanyo pampan dan nampak ilmu urungnya pegah menur uji pegah mendi bingung de gelebut padahal semuanya itu benar. Coba kita pertempatkan masing-masing apa ji nak tempat draw masing-masingnya oleh karena itu orang yang baru menuntut ilmu tidak diperbolehkan mengikuti kebiasaan para penuntut ilmu yang telah mencapai tahap yang tinggi. Tanya yang baru menuntut ilmu tidak boleh kita mengikuti cara-cara orang yang tahap menuntut ilmunya telah tinggi. Cara dalam beramal pada tanya pegang. Sebab untuk cara beramal getanyo ngurian bisa saja berbeda, nak agak berbeda becut. Itanya yang tak anggap pu jaga pubutnya nak salah. Padahal ikutnya kata ilmu ketentangnya. Padahal itanya yang nak mufum. Sampai-sampai sebahagian mereka berkata, sampai sebahagian mereka itu para ulama pernah nepegah berkata pernah nekun hanya hanggebi ikuti urung yang tinggi ilmunya. Makanya kan tiga ke watai gepubut legure ulama urung alim yang banyak ilmunya nyo membingungkan katanya. Tapi kita pakan gebuga menaik katanya kahi melanggar bak pikiran katanya bak ilmu katanya. Padahal hantaban itanya baru ilmu muqtadi ikutnya ka ilmu muntaha kabeh tamanyang ilmu ke sampai-sampai para ulama nekun siapa yang mengikuti perjalanan kami dari awalnya maka ia akan menjadi orang benar. Punya ilmu tak ikut dari pun nya lagi tabut dari awal bab sampai habis kena penutuh ilmu nak berkesimpulan nya menanti ilmu menyudari pun sampai panjang laju-laju. Dan siapa yang mengikuti kami hanya di akhir perjalanan barang kata mantang ikut Arab segi ilmu ba'aki mantang maka ia akan menjadi zindek. Hai zindeknya boleh kan urung buat pupuk ibadat zindek kan siangin tahu dengan munafik kelebuk salah dalam beramal khianat dalam beramal tidak mau beramal kan sampai menan ujung-ujung ji bahkan sebab di akhir perjalanan ujung-ujung daripada perjalanan menuntut ilmu anggota tubuh mereka tidak lagi bergerak kecuali untuk mengerjakan ibadat. Hanali bergerak kecuali untuk mengerjakan ibadat. Makanya kena waktu terempak surah nyo hana guyu bita rezeki. Gelebut tacok je sebulan tanya, "Kiman ke berah gebi bita rezeki? Acibek bita rezeki. Rezeki pi haijak keroi. Hamnyo hana tahan hantu am, menyo hana dapat solam baba hantu am." Gelebut tepok sabe tanya. Padahal ada tempat-tempatnya. Nyo pursih lagi tak kan dalam sabah bab tawakal. Ada lagi dalam masalah persoalan rezeki kan kita tawakal supaya enggak lempang tanya pada pupuk ibadat. Nya benar bab tawakal. Megepegah de tawakal hina sampai tidak mencari rezeki sama sekali. Hana mencari rezeki sama sekali sehingga pajan yang gepegah draw oleh Allah ka draw.
pajan yang teruk rezeki kagak teruk rezeki mudah praktek dek kita nyo awam rojo mudah pegah dek salah ilmu salah urungan pegah kelibut dengan ilmunya ke dengan ilmu je kan padahal punya tahap-tahap kejip menyokan dari awal tanya melangkah untuk tingkat yang tinggi tetap tersesat di akhir perjalanan katanya perjalanan ilmu katanya dalam beramal. Nah lagi keberahino nyo adab keberah makanya sesuatu yang masih khilafiyah beda-beda pendapat ataupun cik memang lain-lain jenjang yang harus pelajari dari awal. Lagi kita tanya sik tadi dengan haba-haba ujung, ya kan? Igak bunuh kai pegah dong pun dari pun. Waktu teruk bar kesimpulan si tengok ini dari ngeng. Tak pegah ditanya mudih lagu ke pegah. Padahal yang tadi dengar dari pun ke bang ke pegah. Ataupun salah cak mufhum. Nyo ke pegah sebab di akhir perjalanan anggota tubuh mereka itu tidak lagi bergerak kecuali untuk mengerjakan ibadah. Hanali bergerak, hanali berusaha, hanali yang berbuat ibadah. Mudah-mudah tercela ulunya, kagak preh-preh menteng kanyu je. Padahal tingkatan mereka berbeda kadang-kadang katanya. Nyo juga masuk dalam adab mencari ilmu. Bekat katanya pertimbang ke masalah yang khilafiyah. Yang berbeda-beda ya kan. Tapi kibansit apabila katanya mampu beramal di satu model satu ilmu, beramallah dengan ilmu tersebut. Adapun katanya mempelajari ilmu dari awal aja. Sehingga kesimpulan ilmu katanya di akhirnya di penghujung. Kecuali untuk mengerjakan ibadah yang fardu saja tak ke pokok ibadah. Yang sunat kadang-kadang hanali yang dia kata anggap dia orangnya hana pahli katanya tak kagak alim ke hana pokok ibadah yang sunat. Padahal hanya hukum je dan mengganti ibadah-ibadah yang sunat dengan musyahadah dan muraqabah. Nyo kemudian ke tarik sufi yang ahli dalam amal meno ke pokok ibadah tu. Sehingga menghabiskan waktu legotnya hanya musyahadah dan muraqabah. Sehingga menjadi cerita lagi tak hikam bahkan ada syekh-syekh, ada guru-guru yang beramalnya hanya musyahadah dan muraqabah. Te pandang legok pakan goknya hana baca Quran li, pakan goknya hana sembahyang sunat li. Seolah-olah lagi nya padahal dia itu sedang berasik dengan Tuhannya lewat muraqabah dan musyahadah. Muraqabah dan musyahadahnya salah satu daripada ibadah tafakkur, cuma geduk saja. Makanya kena dalam hadis Nabi, tafakur sesaat bagaikan ibadat setahun, tafakur sesaat bagaikan ibadat 60 tahun. Yang mana dina ibadat urian. Tanya kelebut musuh uzan tu ataupun tak anggap goknya pengangguran. Padahal kan nyamban model urang yang ke tingkat tinggi dalam beramal ke. Kagak gantung amalan-amalan yang sunat dengan musyahadah dan muraqabah. Namun orang yang bodoh mengira yang demikian itu pengangguran dan kemalasan. Getanya yang bodoh, yang awam, yang sedikit ilmu, getanya anggap egoknya berarti urung pupuk ibadat. Kebukti mengusemai yang sunat hanali. Padahal hidup goknya tafakurnya lebih afdal daripada mengusemai yang sunat. Lagi yang pernah dah pegang, yaitu dalam pelajaran suluk itu kan bermacam tingkatan. Yang pertama sekali misalnya zikir qalbi, hanya sampai kepada muraqabah. Dikata muraqabah, musyahadah dan muraqabah. Ada punya makna musyahadah kan juga melihat. Punya muraqabah ke mengintip apa yang dia lihat dan apa yang dia intip. Dia itu intip Allah Taala. Bagaimana dia intip nan haji bukan mufhum katanya. Lagi muraqabah, ada muraqabah ma'iyah ke Allah Taala bersamanya. Jadi yang kita fakur itulah tentang Allah, tentang nikmat Allah, tentang ciptaan Allah, tentang Allah maksudnya tentang sifat Allah yang melihat, mendengar, bukan tentang zat. Ini baik salah. Yang lagi dalam tauhid aja baik je ke masyarakat tu. Lagi tanya kat tinggi-tinggi tat dah beramal kekah. Ilmu akidah dah nak beres. Nyo rusak tu dalam beramal. Rusak tu seolah-olah Tuhannya tentang duduk ikut tu. Allahnya tentang membentuk-bentuk ke dia. Tak salah. Nyo kena wate hansip ilmu katanya beramal tingkat tinggi padahal dalam truk tingkatnya kita yang beramal nyo kena rusak. Makanya sesuai lagi tingkat masing-masing. Nyo adalah salah satu daripada adab katanya. Adab. Adab dalam mencari ilmu dan terhadap guru kalaganya kan. Jadi kita pegah tak kelebut orang yang beramal benar tak anggap pengangguran dan kemalasan. Yang kejut para ulama, orang-orang ahli ibadat awak tak geduk kan. Geduk kerana kan hana fikir orangnya sedang mengagungkan Allah katanya. Tak erti awak tak geduk kerana tentang dengar kan dengarnya. Muraqabah lagi nya sampai mai ji. Menjum-jum geduk lagi nya katanya sebab mereka itu sedang asiknya dengan Allah Taala lewat zikir qalbi. Seluruh perasaan dan pikiran goknya tertumpah kepada mengingat kebesaran Allah. Kenapa? Itanya tak duk menan bongso hana sapuna. Igoknya maso nyanduknya walaupun mujum geduk.
tak geduk gerau bapak sago rumah hina gerau sira geduk masa duk koknya karena geduk cara ibadat lewat tafakkur. Tanya golong tok tingkatnya tak anggap tu berarti koknya pemalas. Firman Allah Taala, Allah Azza wa Jalla dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, wa taral arza tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahaba. Artinya dan gunung-gunung itu engkau sangka ia diam di tempatnya padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Lagi ini suatu perbandingan. Lagi kebegah takalan ditanya gunung seolah-olah gunung tetap pada tempat draw. Lagi takalan bumi kan tetap padahal dia selalu berjalan. Bumi itu selalu berputar. Jadi karena dia berputar, gunung-gunung juga berjalan. Bagaikan berjalannya awan. Itu tak anggap seolah-olah tetap hana faedah sapu. Begitulah orang yang ahli ibadatnya. Dia itu sedang melakukan ibadat sebenarnya, bukan jadi pengangguran. Kan cuma geduk ya hana faedah katanya. Tengah melakukan tafakkur, murakabah. Nyan menan ke bagai. Jadi kesimpulan di hang gebitat petimang, yang membawa keragu-ragu katanya tentang masalah berbeda-beda bab pegah pendapat idelikun masalah khilafiyah. Pula mahal dalam ibadah yang dapat membingungkan seorang murid. Maka tak cok ilmu kiban yang putri bang tengok lagi ada ju. Lagi tanya golong truk tingkat yang tinggi dalam beramal secara syariat je mentai le. Kena kalau ada putri ilmu bang yang terlalu tinggi. Padahal dia ada pepah ayat semayang kalau enggak beres. Jadi tingkatan katanya pepah ayat semayang, pepah cara tunggu semayang, pepah cara semayang. Etnan mentang cukup bermanfaat. Hanapeh ada pepah yang mayang tak ile. Itu yang mentang kulit aja main sampai itu baju-baju sampai tok wasau menantai kita dalam beramal. Kan mana je syariat zahir ile. Ya kan? Antuk yang batin, antuk sampai halus. Nyambat. Jadi taik je tingkat yang tingginya belagi makanan aulia. Itu belagi ibadat para wali je tanya. Kah salah. Makanya kadang-kadang gekun tanya je ke zindek ente. Zindek kalau lagi urusan agama. Tugas yang kelima tak ula julam. Tugas yang kelima seorang murid ataupun adab yaitu tidak menyisakan satu cabang pun daripada ilmu yang terpuji, melainkan ia mempelajarinya hingga ia mengetahui tujuannya itu. Jadi jangan kita tinggalkan apabila ilmu itu ilmu yang terpuji, maka jangan kita tinggalkan cabang-cabangnya, furuk-furuknya. Seluruh ilmu-ilmu yang apabila itu terpuji dan memang dituntut, maka akan selalu kita pelajari. Baik tanya, sebagian ilmu kita pelajari, sebagian lain hantetem. Itu yang hobi tentang ilmu pu pemaji. Sabar sebagai sabar bidang ilmunya mantap. Padahal yang lain terpuji sit. Pelajarilah. Lagi hina yang paling pokok kan 3 macam ilmu. Katanya lebih kepada akidah. Kan ilmu akidah mentang yang kita pelajari ilmu fikah juga demikian. Itanya lebih galak mempelajari masalah ilmu fikah. Kan fikah mentang ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf juga kita pelajari. Sehingga katanya tertepuh tujuan daripada ilmu itu masing-masing. Apabila ia mempunyai cukup waktu, maka hendaklah ia mempelajari semuanya. Nya menyuka semuanya, nya karuh dalam fardu kifayah hantek. Menyemang sip wate ke bukan mandum ilmu yang apabila itu terpuji maka pelihara, maka pelajarilah ke bukan. Karena semuanya bermanfaat ke katanya. Ilmunya mandum bermanfaat. Yang persis lagi katanya dengar nasihat. Ba urang yang kitanya tertepu sih nasihat lagi ke bukan. Coba kita dengar dulu karena sehingga entuk kadang menang mutiara ilmu yang nabaknya anterpa itanya. Baik tangga itanya Allahnya ke bukan. Nya mandum ka tertepu. Ayo mun ka tertepu. Kadang dalam uraian kok nya bukan. Oh nasi krek agak yang berbeda yang golong pernah terdoa hidayah, golong pernah terempak, golong pernah terpegah hidayah. Karena si bagusnya ilmu memang sama mendung. Ya, cuman dalam uraian penyampaian ada geselip ilmu-ilmu yang golong pernah terempak hidayah. Jadi tak anggap je seolah-olah sang anak tidak penting. Padahal di dalam dia ada yang penting. Namun jika tidak, apabila hansip ilmu ke bukan, maka ia harus memilih ilmu yang terpentingnya. Punya ilmu wate sedikit dalam belajar, kakak pilih ilmu yang paling pokok. Yang persih lagi pengajian getanyo wate kadi gampung ngom pengajian di daya. Wate katruk tanyo kena gampung kan lagi nyo tu
usia tadino meno cara belajar ji nyan hana payah tak belajar ilmu nahwu dan saraf tadi hana payah agak pupah tasrif tadi bak tanyo i'rabnya bagian-bagian ilmu nahwu dan saraf hana payah han menjat nabi han se wate kiban si tanyo uronyo itanya uronyo tak pelajari ju ilmu yang dapat tak beramal ilmu yang ngak geli hati ilmu yang dekat dengan Allah ilmu mangagat dari Allah nya kenyan ju belajar hana payah ke apa fa daraba yadribu darban hari bak tanyo ilmu tasrif hana payah ya nyo yang tengah ke pegang demi hidayah semuanya penting ya ilmu nahwu ilmu saraf ilmu bayan ilmu macam-macam ilmu yang dipelajari di hidayah pelajarilah karena apakah waktunya masih luas itanya watanya akan sempit kan fokus untuk ilmu menteng karena tu itanya juga ada pekerjaan dunia yang payah terpubut ya nyaman ni kalanya kan masuk dalam adab dalam belajar sebab orangnya tak fokus tak ke ilmu yang padahal itu bukan fardhu'in tinggal kewajiban rumah tangga kamu masalah fit handrempak urus je sebab semuanya harus diurus karena itanya wate ka berbeda dengan urung yang hanya fokus kepada belajar saja lagi urung yang manteng masa mondok kejap masa muda itu dikalian apabila kita lewatkan truk wate tuhannya hathili mulang dikut tapi hana kebegah kan dalam contoh-contohnya dalam bahasa Arab laita syababa yaudu yauman kan bercita-cita ya mudah-mudahan kembalilah muda itu pada suatu hari tidak akan pernah kembali itu cita-cita yang tidak akan pernah kesampaian nya hayoli kalau yang bandada ubi tak pelajari kalau ham sampai ni hai ronyo dia tengah tahu ke atau juga dia ada i pi hana pupu berkan pi hotel tengah na bate hana tahu ke dia bate kagak tahu ke atau kemenang belajar di waktu kecil ada kita muke atau bate tetap kekal aja tapi belajar sesudah dewasa kagak berlakunya naju mernoli gadah ji merno ju pokoknya ilmu yang memang mendekatkan kita kepada Allah Taala belajarlah jangan kita tinggalkan ini adalah masuk juga dalam adab kita dalam menuntut ilmu bahkan ini tugas seorang murid dalam belajar terhadap gurunya pilihlah ilmu yang terpenting dan memilih ilmu yang terpenting hanya dapat dilakukan setelah mengetahui seluruh cabang ilmu hai kata depu mandum cabang ilmu ilmunya mana mengarah ji ilmu je lagi je hanya yang mengarah ji kepada yang penting yang fardhu'in mandaile maka tuntutlah ilmu yang demikian tugas yang keenam manteng dalam adab ataupun tugas seorang murid yaitu memperhatikan ilmu-ilmu yang penting yaitu ilmu akhirat menyebutkan mandum guyubita apabila anawate hina tugas lo iaitu kagak berbeza antara ilmu yang bersifat duniawi dengan ilmu akhirat yang paling penting itulah ilmu akhirat yang dimaksud dengan ilmu akhirat adalah ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah jadi bila kan ilmu mukasyafah maksudnya ilmu makrifah ilmu iman ilmu muamalah kan muamalah jual beli benda kan maksudnya beramal lagi sembahyang puasanya muamalah ke kan ilmu iman mukasyafah dan ilmu muamalah menyampaikan seseorang kepada ilmu mukasyafah dengan ilmu muamalah akan membawa seseorang itu kepada ilmu mukasyafah mukasyafah itu kan ilmu makrifah mengenal hakikat sesuatu yang sesungguhnya Allah Ta'ala itu kita kenal dengan ilmu katanya ilmu mukasyafah hendak kenal ilmu muamalah menyampaikan seseorang kepada ilmu mukasyafah yang kejin untuk tanang tingkat tinggi nya mesti kena lewat syariat lewat beramal sembahyang puasa jaga roh daripada kejahatan nyan baru ke tingkat oleh Allah Taala kan laju ji tingkat laju ji seolah-olah tentang hana payah beramal li hana tapi menurut tingkatan dan arti ilmu mukasyafah nampak kagak ilmu mukasyafah itu adalah ilmu mengenal Allah makanya bukan ilmu ma'rifah mengenal ilmu mukasyafah itu ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla yang demikian itu adalah cahaya yang diletakkan Allah Azza wa Jalla pada hati yang bersih jadi yang ke ilmu mukasyafahnya sebenarnya yang ke faedah daripada ilmu makrifah benar faedah daripada ilmu iman ilmu kita kenal Allah yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita suatu cahaya yang bersih sebab banyak beribadah dan mujahadahnya lawan nafsu sebab katanya banyak berbuat ibadah maka Allah Ta'ala katanya kepada tingkatan urang kasyaf oleh mu'ud kasyaf kan sampai terdepu yang gaib kadang panjang-panjang terdepu oleh Allah
Nyamban jadinya han terpek je mana ji, makanya kan pernah dah pegang lagi yang gawah lamin hajul abidin, tidak boleh getanya berbuat ibadat karena mengharap pangkat jadi para wali. Pada Allah nak duduk tanya bak makam asbab, jangan kita minta jadi kita bak makam tajrid. Haji kepada para wali baiklah, sebab ini dalam ibadatnya ke menuju kepada haji tingkatan tinggi kan, jadi para wali gebigera oleh Allah Taala. Nyokehino yang pertama sekali itulah ilmu muamalah sehingga getanya membawa kepada mukasyafah. Dan ini buat syafahnya memang ilmu iman, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan ini semakin banyak beramal kan semakin kuat keimanan katanya. Dan yang seperti demikian itu sampai kepada derajat iman Abu Bakar ya. Bodoh kan ilmu iman tid, punya ilmu iman ke tingkat tinggi sampai model iman, sampai lagi iman Abu Bakar. Karena kan hana manusia yang paling tinggi imannya ke Rasulullah yang ke para nabi, kecuali Abu Bakar ya. Kalian kiban ke berapa apa? Iman Abu Bakar seperti yang disebutkan dalam satu hadisnya, lau zina imanu ahlil ardi bi imani Abi Bakrin radhiyallahu anhu la raja'a. Artinya jika iman penduduk bumi ditimbang dengan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, singkira iman getanya mentigom dunia tapi sapat mandum-mandum tatimang tu dengan iman Abu Bakar, maka lebih berat iman Abu Bakar. Masya Allah, kiban ke iman ke Abu Bakar tinggal lebih iman koknya. Maka jin kalian kiban tingkatan iman koknya. Nak pertimbangan kalian kahana timang-timang li koknya ada iman ke Rasulullah. Nyawa lain nak pertimbangan tu. Teh beriman nilai teh mukjizat kiban kepada teh bukti di Abu Bakar. Pupu yang gebegah oleh Nabi hantam pernah gebegahkan nilai batin ke. Langsung ke betul koknya. Ya kan, makanya digelarkan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq digelarkannya. Selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tegedi pun sangkan lagi nyo gebegah oleh Rasul tegedi, tapi kan mana nak gebegahkan lagi nyo. Gebegahkan yang nyo yang tetap Abu Bakar itu membenarkan. Tetap betul Abu Bakar. Makanya gebegah iman koknya luar biasa, keyakinan, kepercayaan koknya. Sehingga singkira tersapat seluruh ilmu iman penduduk bumi tatimang dengan iman Abu Bakar nyo lebih gehan iman Abu Bakar. Yang demikian itu karena ada ilmu rahasia yang tertanam di dadanya, bukan karena dapat menyusun dalil-dalil dan hujah. Punya iman katanya kentai dari karena na alam, hana mungkin alamnya je kedroi, melainkan benar urung pejut, menyemenan alamnya nak ke hurung pejut, so pejut Allah Taala. Nya keun menyusul dalil-dalil dan hujahnya. Kemudian tanya, kebukti na Allah na alam, han mungkin alamnya benar-benar lah. Nya keun dalil-dalil dan hujah. Hujahnya bukti-bukti tentang adanya Allah Taala. Di Abu Bakar kan menang. Sebab biji untuk teruk iman lah mati. Tanya ada kala dari tingkat yang rendah tinggi, ada kala dari tinggi juga lah. Lagi maling terorong dulu kepada Allah Taala. Nah yang kadang-kadang payah belajar ile. Gemerno agaknya baru teruk tingkat maling. Lalu kau menang. Si memang hendak doa. Gepulang je langsung oleh Allah Taala dari ayah ke hanali. Gecok je ilmu ayah ke buduk je baganya maling ke ju. Karena yang menang tak kena juk oleh Allah ilmu. Mono si tingkatan makrifah. Ada kala kitanya karena tingkat rendah kan tak pelajari sifat-sifat 20 dekat 50 oleh yang dalil-dalil tentang alam dari ayat dari hadis lah baca-baca sampai teruk kepada iman. Lalu kau menang dari itu juga oleh Allah Taala. Yang kecil beda tingkatan iman ini. Yang menang. Yang mengherankan adalah orang yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang heran ada orang yang mendengar sabda Rasulullah seperti ini dan seterusnya merendahkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para kaum sufi ya kan. Nah yang model oleh gedinga laginya gupegah oleh Rasulullah iman Abu Bakar yang paling tinggi, mereka itu kan merendahkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para kaum sufi dengan menganggapnya sebagai kebohongan kaum sufi. Ini salah. Itu tak anggap ke ilmu yang disampaikan oleh kaum sufi yang koknya gerempak kadang-kadang hasil daripada amal ke, tak anggap itu suatu kebohongan. Padahal kita hanya gerempak ilmunya. Koknya gerempak. Tahu orang yang beramal dengan ilmu kan gibi ilmu yang lain oleh Allah. Ya kan? Orang yang beramal dengan ilmunya gibi ilmu yang lain oleh Allah Taala. Ya, jadi tak anggap ditanya kan ya. Maka berhati-hatilah engkau mengenai hal ini. Hati-hatilah takut tertimpa keadaannya bak katanya. Tak anggap bohong.
yang gerempak oleh urung-urung yang ahli ibadah. Lagi urung gerasakan nikmat dalam zikir. Bopane na mangan bak meratibnya. Meratib apa jantro. Yang mana ju di urung dia kagak rasa. Sehingga zikirnya dapat mengenyangkan. Memang laginya dia terbukti. Urung yang memang zikir itu telah jadi makanannya memang terbukti dia kenyang dengan zikir. Nah berkata bopane na tro dengan kalimah. Yang kegedanyo dalam tingkatannya. Lagi kepegah dia lagi tak kasyul ghaibiyah. Sehingga awak keluarnya Dajjal cerah bekah tanah musapu tanli atau bumau. Nyan mati binatang-binatang dumba kaya si kata hanali jum tiba hanali kami mati mandum. Nyan putra makanan urung mukmin. Tidak ada lain kecuali zikir. Nyo makanan ke. Hinan ke yang mengenyangkan bagi mereka. Pejik ke hantar mati? Watai tanyo hana tak rempa orangnya hana tak alami lagi tanyo. Tak anggap pejuang tanyakan ini sangat salah. Nyan salah sabuh tanda rendahnya pemikiran ke tanyo. Watai bak tanyo watanyan hana tak anggap juga bak gop yang kon. Bupane yang kalau lezat tak tanyo baca Quran. Ibu umar cukup lezat ni mak tak baca Quran halam tete kasi kauro. Ma mengatakan lu sembahyang, mengatakan lu berzikir. Sehingga pada malam mujum-jum geduk dalam zikir. Bupane bangan. Itanya sebab anak rempak. Egonya kagak rempak perasaannya. Maka tidak boleh kita rendahkan. Nya munok ke watai gebegah kipan iman watai getimang. Lebih gehun iman Abu Bakar ketimbang iman orang lain panina iman kan sama sih mandum ya padahal beda-beda. Maka berhati-hatilah kebegah berhati-hatilah engkau mengenai hal ini karena jika ia dilakukan maka hilanglah dasar utama. Maka jika itu dilakukan maka hilanglah dasar utama. Maka apabila itu dilakukan ada ji itanyo kelih lagi prosedur ilmi saja. Nyo kan kagada kiban yang semestinya payah gedanya pubut. Maka berusahalah untuk mengetahui segala rahasia ilmu yang berasal daripada para ahli fiqh dan ahli ilmu kalam. Ilmu kalamnya ilmu tauhid itu. Maka pelajarilah, belajarlah daripada dasar yang berasal daripada para ahli fiqh dan ahli ilmu kalam itu murno ilmu yang kita pegang. Haruslah belajar saja. Nyohana hamrepa yang sesungguhnya bagaimana? Engkau belajar. Kalau mulai dari jamun ke jamun kan belajar. Rasulullah pada utus oleh Allah Taala pun nilai kan pernah ilmu ke umat ke. Dari hasil belajar itulah katanya dapat beramal dan dapat merupa kelebihan-kelebihan. Karena tidak ada yang mendorong engkau untuk mendapatkannya kecuali usaha engkau yang sungguh untuk menuntutnya. Karena tiada ada yang mendorong engkau untuk mendapatkannya. Hana sesuatu yang dapat membangkitkan, mendorong katanya untuk tarempa keutamaan ilmu, melainkan kebegah dengan usaha sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Sungguh-sungguh dalam mencari ilmu baru kita dapatkan hasil daripada ilmu tersebut. Olehnya beramal sila. Makanya menyolagi Minhajul Abidin yang dasar pokok dibegah oleh Imam Ghazali sebelum seseorang masuk itu dalam akabah amal, dalam akabah taubat, mesti masuk dia dalam akabah ilmu pun. Haitan saleh hurufnya hana ilmu. Oleh yang tegedi pun beramal hana gekun saleh karena hana ilmu. Ilmu le pokok aja. Maka belajarlah. InsyaAllah lewat belajar itulah setelah itu kita beramal baru kita dapatkan keutamaan ilmu. Nyo eno mandatakeunyo ketahuilah enak anda. Maksud mendahulu yang bawa masalah tanya di dalam majlis agungnya sembahyang berjamaah. Ya. Dan ini zikir yang juga bono pendibah zikir. Nah di membah zikir. Ya. Zikir dalam hati, zikir bak bibi mentong, zikir jihar dan bermacam-macam. Sedangkan tanya di dalam berjamaah tabi-tabi. Ya. Tabi-tabi berjamaah. Si masbuh tabi-tabi dalam masbuh yang toh tacok zikir yang terbaik di dalam pandipur zikir. Ya, betul. Sedangkan hukumnya zuhur sir. Ya. Nyo ditingku imam sampai lagi dalam pegahnya. Di natu jiraya pada pegah bapu nak mengganggu jamaah bagian lain puana. Apabila katuk mengganggu sahabat raya tak kamu tu menyomono atau duduk bi nyo kadang-kadang tanyo harap baca Fatihah kan tayo yang masbuk kan nya sampai truk tingkat harum sampai gop mahiti orang semayang gara-gara tanyo kahana tapi nah habis jioh bacut pakan han sehingga remang-remang susahnya kan digering oleh jamaah bana merasa dingku jadi munyo raya tak aci coba aja aci tadang dapat semayang di siro di delikat aci ke nyan ti hanjit tamu su sapu ju nyan hanjit sampai tingkatan harum
dia tak boleh. Sebenarnya nah ke begah yang dikatakan makruh apabila sira urangnya ibaca zikir raya-raya sehingga urangnya hana nyaman ke dengan zikir raya-nya. Yang tingkatan makruh padahal je si semayang. Menyo sampai hanjit di semayang harum hukum ji. Sampai lagi kan. Kecuali mandum-mandum hanali masbuk. Memang pada tanda hukum ke urang hana masbuk cukup jai urang masbuk. Makanya zikir yang kita berzikir itu baiklah terlalu raya sampai gop hanjit di semayang. Nya semestikan raya bak musupo ni, raya bak pakai mic kan. Karena pengeras suaranya keras tadi ji. Kena ada macam jadi sama-sama menjaga. Jadi kakak baik terlalu totat. Wate hana totat ngeremang-remang meno sudanyo. Urang semayangnya lagi nyo jeut nah, mesti lagi tak berzikirnya urang semayang je semayang. Itanya pun para ngejamaah ro dengerin tu kaji ikut selesai. Jadi menyuhana merasa sabi-sabi meno di urung pegah kagak pegah sabi di urung puput kagak puput atas sabi atas salah persih lagi tengah gazan ke pegah haba sabi kena di urung gazan cula calo hino gazan ilikut urung gazan hino ke pegah haba hide urung pegah haba kiban ke pegah kitab la kitab Jauhar Mahub si getuling salah sabuh daripada alamat dapat membinasakan iman bahkan goknyen kadang-kadang handruh mekun kalimah wate mate itulah berbicara dengan azan nyo tak anggap perkara enteng. Itanya menanti rumah anak dia dengar pegah habam kerucuh di bawah pegah habam hana mau tam-tam hanya masalah. Jadi nyo sesuatu yang perlu diingat mengganggu gop semayang hukum jijik haram karena zikir yang terlalu keras olehnya Allah berbicara sedang dikumandangkan azan apakah ada piu mau 15 minit pandai 15 minit 5 minit adanya azannya. Nyo perlu kita nyo perhatikan untuk manfaat kedua tu baik tanya urut dalam binasa dengar padahal kita sedang beramal. Tanya dengan tak pupuk kebaikan padahal kita kan kebaikan yang enggak anggap kita telah membuat kejahatan baru. Benar beda ke padahal dia dengan tak pupuk kebaikan dengan tak zikir kan kebaikan padahal kita sedang membuat kejahatan terhadap orang lain. Yang kebaik raya tak taat mentang sebab fatwa ulama menyatakan bahawa lagi dalam kitab ke begah menyesengkira jih musuh jihar baik rafa tu terlalu raya tak yang ngejiharnya hanajit mengganggu gop artinya isu mayang itu pukun bacaan itu cara baik kun jut pokok jih dengar surah keroi nya hana masalah sampai tok jika harum menyesengkira hana tok kun le nya harum hukum ji mengganggu. Jadi makanya bagi ilmu mana kaban dengan yang ke bagi tengku imam lah harus mengerti mandum sebenarnya. Nya menyona grup khusus imam yang ke tiga ke kagak pegah dalam grup khusus imam maka benar je habis tegur si roro betul baik terlalu raya tak ada juga. Baik terlalu raya tak ke musuh gop hanjit semayang benar juga kesimpulan dan pegah. Jino na si su ke musuh bacut menyosir tak tat lamati ke itu orang ikut le urang na si ke musuh tapi ngan musuhnya urang tanyo itu orang ikut le urang lain dalam tapandu zikir di urang semayang ikut pun lempang bak semayang. Jadi sama menjaga. Jadi mudah. Mudah-mudahan. Hanya mandum peh dah jaga ini. Ya kan? Bu dalam azan, bu dalam tata cara berjamaah. Nya sama menjaga ngak na pahala. Nya semjah tata set tengah pegah. Ya kan? Berjamaah idanya tatim dah ikut-ikut gerot padahal ke mendang kosong si tengah tak tiga. Nya bupat tacok pahala jamaah. Nya ke dalam dah pegah. Tapi nyo hal sampai-sampai yang terjadi urangnya. Tanya sama-sama tadang-dang likut ada TMU ke. Nya padahal tak minta pahala jamaah tapi jamaah yang hana berupa pahala jamaah hana berupa pakan karena hantar tim pubut lagi ilmu makanya pokok ilmunya kenyo dah beramal tak lagi ilmu baru kita dapatkan kelebihan ilmu. Ya nya mono nya menyoba wate tengah semayang nya tinggal gero laju tengah semayang nyu zikir setelah solat. Tengku imam gedang MF su habis dengar makmum milik dum sikan setengah sah nyan menyo tengah ke semayang lagi na ikutnya apa pu nyu zikir lu semayang kadikah ana bungan dengan semayang cuma saja na masbuk ikut nyu baru hanjit terlalu raya sampai mengganggu orang lain. Ke masalah pada gedai imam lagi biasa juga kan karena terlalu lebih tak tengku imam makmum ikut mana nak demang kakak layu mandum lebih tak tengku imam layu mandum makmum. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu